Halo, perkenalkan nama saya Yunistia, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Manajemen semester 7. Kali ini saya akan membuat video tutorial untuk jawaban dari riset pemasaran mengenai teori riset pemasaran yaitu Grand Theory, Middle Range Theory, dan juga Applied Theory. Grand Theory dalam konteks riset pemasaran merujuk pada teori-teori yang bersifat umum, luas, dan juga abstrak. Grand Theory mencakup prinsip-prinsip dan konsep-konsep tingkat tinggi yang berlaku untuk berbagai situasi dan fenomena dalam bidang pemasaran. Grand Theory seringkali memberikan kerangka kerja konseptual yang luas dan mendalam untuk memahami prinsip-prinsip dasar atau hubungan-hubungan antar variabel yang mendasari aspek-aspek pemasaran. Contoh Grand Theory dalam riset pemasaran melibatkan konsep-konsep yang dapat diterapkan secara umum pada seluruh disiplin pemasaran. Misalnya, teori pemasaran relasional adalah contoh Grand Theory yang mencakup prinsip-prinsip dasar tentang pentingnya hubungan jangka panjang antar perusahaan dan pelanggan untuk mencapai keberhasilan pemasaran. Untuk Grand Theory seringkali mencoba untuk memberikan pandangan komprehensif dan universal terhadap bidang tertentu dan seringkali tidak memiliki tingkat spesifikasi yang tinggi untuk situasi tertentu. Grand Theory dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori-teori yang lebih spesifik atau middle range theory yang dapat diuji secara empiris dalam konteks pemasaran yang lebih terbatas. Penting diingat bahwa Grand Theory dapat memiliki pengaruh yang luas dan mencakup berbagai dimensi pemasaran seperti perilaku konsumen, strategi pemasaran, dan pengelolaan merek. Namun, Grand Theory ini perlu dikembangkan dan diuji lebih lanjut untuk memastikan relevansinya dan keefektifannya dalam berbagai konteks pemasaran yang berbeda. Dan untuk middle range theory atau teori tingkat menengah, dalam konteks riset pemasaran mengacu pada teori yang lebih spesifik dan terfokus pada fenomena tertentu atau situasi pemasaran yang lebih terbatas. Middle range theory ditemukan di antara teori grand atau umum dan teori yang sangat spesifik. Teori tingkat menengah menyediakan kerangka kerja konseptual yang lebih terbatas dan tentunya dapat diuji empiris dalam konteks yang lebih spesifik. Berikut adalah beberapa karakteristik middle range theory dalam riset pemasaran. Yang pertama yaitu spesifik dan terbatas. Middle range theory fokus pada aspek tertentu dari pemasaran, seperti perilaku konsumen di toko retail, efektivitas strategi promosi, atau pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas suatu merek. Yang kedua, menghasilkan hipotesis yang diuji empiris, yaitu teori ini menciptakan landasan untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji melalui metode penelitian empiris seperti survei atau eksperimen. Yang ketiga, berorientasi pada kasus atau konteks tertentu. Middle range theory seringkali berkaitan dengan studi kasus atau konteks tertentu dalam pemasaran. Misalnya, teori tersebut dapat berfokus pada interaksi pelanggan di platform e-commerce. Untuk yang keempat, memahami hubungan sebab akibat. Teori tingkat menengah membantu menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu dalam konteks pemasaran, seperti pengaruh iklan terhadap persepsi sebuah merek. Dan kelima, mengisi kesenjangan dalam pengetahuan. Untuk middle range theory sering dikembangkan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur pemasaran dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Contoh middle range theory dalam riset pemasaran bisa mencakup teori mengenai pengaruh testimonial selebritas terhadap keputusan pembelian konsumen di industri kecantikan misalnya. Teori ini akan membahas variabel-variabel tertentu seperti citra merek, kepercayaan konsumen, dan dampak dari selebriti yang pada preferensi merek tersebut. Penting untuk diingat bahwa middle range theory dapat membentuk dasar
untuk membangun pengetahuan yang lebih mendalam dan aplikatif dalam bidang pemasaran. Dan hasil penelitian empiris dapat digunakan untuk memvalidasi atau mengembangkan teori tersebut lebih lanjut. Apply teori atau teori terapan dalam konteks riset pemasaran merujuk pada penggunaan teori-teori yang telah ada dan yang telah ada atau dikembangkan sebelumnya untuk memberikan pemahaman dan solusi praktis terhadap masalah atau tantangan tertentu di dunia nyata pemasaran. Dalam teori terapan, fokusnya lebih pada pengaplikasian konsep-konsep teoritis untuk memecahkan masalah spesifik atau untuk memberikan panduan praktis bagi para praktisi pemasaran. Berikut adalah beberapa karakteristik dari apply teori dalam riset pemasaran. Yang pertama ada orientasi praktis. Teori terapan berorientasi pada memberikan wawasan dan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh praktisi pemasaran atau kebijakan perusahaan. Yang kedua, yaitu penggunaan teori yang ada, merupakan sebagai dasar teori terapan menggunakan teori-teori yang sudah ada, baik yang sudah teruji atau dikembangkan dalam konteks penelitian sebelumnya. Yang ketiga, relevansi dengan masalah spesifik. Fokus dari teori terapan adalah memberikan pemahaman atau solusi untuk masalah tertentu yang dihadapi dalam praktek pemasaran, seperti strategi pemasaran yang efektif atau peningkatan kepuasan pelanggan. Yang keempat, implementasi dalam keputusan bisnis. Hasil dari penelitian dengan pendekatan teori terapan diharapkan dapat memberikan panduan langsung untuk mengambil keputusan bisnis atau strategi pemasaran. Yang kelima, keterlibatan dengan praktisi, yaitu dalam penelitian dengan pendekatan teori terapan, keterlibatan praktisi atau pihak kepentingan dari industri pemasaran sangat mungkin terjadi, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan mudah diimplementasikan tentunya. Contoh apply teori dalam riset pemasaran bisa mencakup penerapan teori perilaku konsumen untuk mengoptimalkan strategi iklan online atau pemanfaatan teori segmentasi pasar untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. Teori-teori ini dapat diaplikasikan dalam situasi bisnis konkret untuk meningkatkan kinerja pemasaran tentunya. Penting untuk diingat bahwa teori terapan dapat memberikan nilai yang signifikan dalam membantu praktisi pemasaran dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan strategi yang lebih efektif dalam konteks bisnis sehari-hari. Nah, untuk perbedaan di antara tiga teori tersebut, yaitu Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory, adalah terletak pada tingkat abstraksi, spesifikasi, dan fokus pengaplikasiannya. Untuk perbedaannya itu ada tiga kuncinya. Yang pertama itu Grand Theory. Grand Theory itu tingkat abstraksi tinggi, merupakan teori umum yang bersifat abstrak dan luas. Grand Theory memberikan pandangan besar terhadap suatu fenomena atau bidang penelitian. Untuk Grand Theory berlaku untuk berbagai situasi atau konteks dan mencoba menjelaskan fenomena secara menyeluruh. Untuk konsep dasarnya menyediakan konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip tingkat tinggi yang melibatkan banyaknya variabel dan hubungan antar variabel. Untuk teori kedua yaitu Middle Range Theory, tingkat abstraksinya menengah, lebih spesifik daripada Grand Theory, tetapi lebih umum daripada Applied Theory. Menyediakan kerangka kerja yang lebih terbatas, terfokus pada aspek tertentu, memberikan penjelasan lebih rinci tentang hubungan sebab akibat di dalam batasan tertentu, seringkali dengan merinci variabel dan dinamika yang spesifik. Dapat diuji empiris tentunya, memberikan landasan untuk perumusan hipotesis yang dapat diuji empiris melalui penelitian dan juga observasi. Untuk teori ketiga yaitu applied theory yang merupakan tingkat abstraksi yang rendah, paling spesifik dan terfokus pada penggunaan praktis, lebih mendekati implementasi langsung dalam keputusan atau solusi.
Berorientasi praktis dikembangkan untuk memberikan pemahaman dan solusi langsung terhadap masalah spesifik dalam konteks dunia nyata. Penggunaan teori yang ada menggunakan teori-teori yang sudah ada dan mengaplikasikannya untuk memberikan panduan praktis atau solusi bisnis. Kesimpulannya adalah grand theory memberikan pandangan umum dan abstrak, sementara middle range theory memberikan penjelasan lebih rinci tentang hubungan sebab akibat di dalam batasan tertentu, sementara applied theory lebih berfokus pada aplikasi langsung dalam pengambilan keputusan. Untuk semua tiga tingkatan teori ini tentunya memiliki peran dan nilai mereka sendiri dalam mengembangkan pengetahuan dan pengaplikasiannya, dan tentunya dalam konteks yang berbeda-beda. Mencari teori-teori dalam literatur pemasaran tentunya akan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa saya berikan dan tentunya teman-teman dapat ikuti juga. Yang pertama yaitu tentukan ruang lingkup pencarian. Jadi di tahap ini kita menentukan topik atau area spesifik dalam pemasaran yang menjadi fokus pencarian kita. Apakah kita sedang mencari teori tentang perilaku konsumen, strategi pemasaran, inovasi produk, ataupun topik-topik lainnya. Yang kedua, kita harus menentukan identifikasi kata kunci. Identifikasi kata kunci yang relevan dengan topik atau area pemasaran yang kita teliti di tahap pertama tadi ya. Lalu gunakan kata kunci ini untuk pencarian dalam basis data, perpustakaan atau mesin pencarian. Dan untuk yang ketiga, gunakan basis data akademis. Gunakan basis data akademis seperti Google Scholar, PubMed, Science Direct, GSTOR, atau platform lainnya untuk mencari artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi akademis. Untuk keempat, cari dalam jurnal pemasaran. Pilih jurnal pemasaran terkemuka dan cari artikel-artikel yang berkaitan dengan topik Anda. Jurnal seperti Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, atau Journal of Advertising dapat menjadi sumber-sumber teori pemasaran nih. Step kelima, periksa review artikel dan juga buku. Telusuri review artikel dan buku terkait dengan topik pemasaran. Review artikel seringkali memberikan gambaran umum tentang teori-teori yang ada dan perkembangan terkini. Lalu keenam, kita harus periksa referensi nih guys. Periksa daftar referensi dalam artikel-artikel dan buku yang Anda temukan. Ini dapat menjadi cara efektif untuk menemukan sumber-sumber tambahan yang relevan tentunya. Lalu ketujuh, gunakan databank dan repositori. Telusuri databank dan repositori teori pemasaran jika ada. Beberapa organisasi atau universitas memiliki repositori teori atau basis data khusus untuk teori-teori pemasaran biasanya. Lalu step keempat, libatkan ahli atau profesor pemasaran. Hal ini jika memungkinkan ya teman-teman. Ajukan pertanyaan atau cari panduan dari ahli atau profesor pemasaran yang berpengalaman tentunya. Mereka mungkin memiliki wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang teori-teori terkini dalam pemasaran. Dan tentunya akan sangat membantu kalian ya. Lalu step 9, gunakan pencarian literatur daring. Gunakan fitur pencarian literatur daring di perpustakaan universitas atau lembaga penelitian. Pencarian ini sering menyediakan akses ke literatur pemasaran dalam berbagai bentuk. Lalu step ke-10 adalah eksplorasi, konferensi, dan juga seminar. Kita harus telusuri materi konferensi atau seminar terkait pemasaran. Presentasi konferensi seringkali mencakup perkembangan terkini dan juga teori-teori baru nih. Step ke-11, gunakan media sosial akademis.
Bergabunglah dengan komunitas akademis di media sosial seperti ResearchGate atau akademia.edu. Diskusi di sana dapat membantu kita kepada teori-teori pemasaran yang sangat relevan tentunya. Untuk yang ke-12 atau step terakhir yaitu review buku pelajaran dan materi pengajaran tentunya. Telusuri buku pelajaran dan materi pelajaran pemasaran dari universitas kita sendiri ya. Buku-buku ini sering mencakup ringkasan teori-teori yang relevan. Dan catatan penting, pastikan untuk menyimpan dan mengorganisir referensi Anda dengan baik. Gunakan manajer referensi seperti Zotero, EndNote, atau Mendeley untuk membantu Anda mengelola literatur yang Anda temukan. Dan tentunya ini akan mempermudah untuk kita melakukan step selanjutnya nih teman-teman.